Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taskia Farha dengan NPM 23110311059. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai hubungan biaya, volume, dan laba. Yang pertama ada konsep biaya, volume, dan laba. Analisis biaya, volume, laba atau disebut break-even analysis adalah alat analisis yang membantu manajer dalam mengambil keputusan bisnis terkait volume produksi, penjualan, biaya, dan laba perusahaan. Ini berkaitan dengan titik impas. Nah, titik impas itu adalah titik di mana pendapatan perusahaan sama dengan biaya yang dikeluarkan, sehingga perusahaan tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian. Arti penting biaya, volume, dan laba. Yang pertama ada menentukan titik impas, mengoptimalkan laba, evaluasi keputusan bisnis, perencanaan keuangan, pengendalian biaya, dan evaluasi kinerja. Untuk menghitung titik impas dalam unit, kita bisa menggunakan rumus. Unit atau Q sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit, di mana margin kontribusi per unit itu bisa dijabarkan menjadi harga jual per unit dikurang biaya variabel per unit. Kemudian untuk menghitung titik impas jika terdapat target laba, sama saja namun kita tambahkan dengan target laba. Yang pertama ada biaya tetap, kita tambahkan dengan target laba, kemudian kita bagi dengan margin kontribusi per unit. Untuk menghitung titik impas jika terdapat pengaruh pajak, itu dihitung dengan cara biaya tetap ditambah laba neto dibagi 1 minus tarif pajak dibagi dengan margin kontribusi per unit. Kemudian rasio margin kontribusi ini adalah informasi tentang seberapa besar kontribusi setiap unit terhadap margin laba. Rumusnya adalah margin kontribusi per unit dibagi harga jual per unit dikali 100%. Nah, ini ada perhitungan titik impas dengan pendekatan grafis. Garis X ini ada penjualan, garis Y ini ada unit yang terjual. Kemudian ini ada garis yang lurus berwarna merah, ini adalah biaya tetap. Artinya biaya ini selama proses produksi itu tidak berkurang ataupun bertambah, jadi sifatnya tetap. Kemudian ini ada total revenue atau total pendapatan, kemudian ada total biaya. Nah, titik temu antara total revenue dan total biaya ini disebut dengan break-even point atau titik impas. Di bawah titik impas ini ada loss atau bisa kita sebut sebagai area rugi. Kemudian di atas titik impas itu ada profit atau bisa kita sebut sebagai area keuntungan. Kemudian pemanfaatan atau analisis biaya, volume, dan laba. Mengevaluasi keuntungan dari perubahan volume penjualan, identifikasi batasan aktivitas, pengambilan keputusan investasi, dan perencanaan harga dan serta strategi penjualan. Kemudian ada MOS atau Margin of Safety. Ini adalah konsep yang digunakan dalam analisis keuangan untuk mengukur sejauh mana perusahaan atau investasi dilindungi terhadap kerugian potensial atau ketidakpastian di masa depan. Nah, jadi MOS ini rumusnya adalah jumlah unit yang dijual dikurang dengan titik impas. Next ada titik penutupan usaha atau shutdown point. Ini adalah istilah di mana manajemen merujuk pada titik di mana sebuah perusahaan atau unit bisnis berhenti menghasilkan keuntungan atau mencapai titik impas. Rumusnya adalah biaya tunai dibagi dengan rasio margin kontribusi. Kemudian ada degree of operating leverage atau DOL. Ini adalah ukuran seberapa besarnya penggunaan biaya tetap terhadap sebuah perusahaan, di mana DOL ini rumusnya margin kontribusi dibagi dengan laba neto. Kemudian untuk penentuan titik impas multiproduk ada dua, ada beban tetap langsung dan beban tetap umum. Beban tetap langsung itu adalah biaya tetap yang dapat ditelusuri ke setiap produk dan dapat hilang jika produk tidak ada. Namun, beban tetap umum itu adalah biaya tetap yang tidak dapat ditelusuri ke produk dan tetap muncul meskipun salah satu produk ditelusuri. Untuk contoh kasusnya, ini ada contoh perhitungan MOS. Jadi, PT Bangun Jaya itu memproduksi tas sekolah dengan biaya produksi atau biaya variabel 120.000 per unit. Ini termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Perusahaan menetapkan harga jualnya sebesar 170.000 per unit. Biaya tetap yang dikeluarkan adalah 15 juta dengan keuntungan neto sebesar 30 juta, dengan 1.200 unit yang terjual. Untuk menghitung margin of safety atau MOS, perusahaan perlu menganalisis titik impas terlebih dahulu.
dengan menggunakan rumus biaya tetap ditambah target laba dibagi margin kontribusi. Kita ketahui biaya tetapnya ada 15 juta, target labanya ada 30 juta. Margin kontribusinya adalah harga jual per unit dikurang harga variabel per unit, jadi 170 dikurang 120. Hasilnya adalah 900 per unit. Nah, margin of safety itu rumusnya adalah unit yang terjual dikurang dengan unit pada titik impas. Kita ketahui di soal unit yang terjual ada 1.200, titik impasnya adalah 900, jadi 1.200 dikurang 900 sama dengan 300 unit. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.